Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji dan syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Di pagi hari ini kita bisa hadir di masjid, salat berjamaah, bersilaturahmi, thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan kemuliaan dan kesakralan bulan Ramadan, segala ibadah yang sedang kita lakukan ini diberi keberkahan dan pahala berlipat ganda. Jauh lebih banyak dibanding yang kita lakukan di luar Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raya Cipinang yang dirahmati Allah. Di kesempatan kuliah subuh di bulan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan tema tentang 9 keberkahan saum di alam akhirat, Pak. Jadi saya khususkan di alam akhirat. Di dunia juga keberkahan saum itu banyak. Kalau kita bahas dua-duanya panjang sekali jadinya. Maka saya spesifik saja yang lebih penting, yaitu apa saja keberkahan-keberkahan yang akan hadir di akhirat karena ibadah saum kita. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan semuanya. Yang pertama, as-saumu munjiyatun min adzabil qabr. Yang pertama, saum itu sarana penyelamat umat Islam dari kengerian azab kubur, Pak. Bahkan boleh dibilang sarana di antara sarana penyelamat yang paling hebat di alam kubur adalah saum. Pada dasarnya seluruh ibadah akan menjadi sarana penyelamat dari azab kubur. Tapi ada 3 ibadah yang paling utama menyelamatkan kaum muslimin dari azab kubur. Sebelum saya sampaikan hadisnya, saya sampaikan informasi lain dulu tentang azab kubur itu. Sebenarnya berbicara tentang azab kubur pun panjang, Pak. Banyak sekali dalilnya. Azab kubur, nikmat kubur. Nah, itu nggak bisa dua pertemuan nggak cukup itu, Pak. Panjang sekali. Banyak hadis-hadis sahih tentang azab kubur dan nikmat kubur. Kebanyakan umat Islam tahunya itu tentang kondisi di kubur itu adalah ada tanya jawab, ya kan? Ada ujian lisan itu. Yang kalau gagal dijawab, satu pertanyaan aja gagal dijawab itu, maka siapa yang akan mengazabnya, Pak? Siapa yang akan memukuli, mengazab siapa? Malaikat, munkar, nakir gitu. Rata-rata segitu saja pengetahuannya itu. Padahal banyak azab lain. Dan ada azab yang tidak ditimpakan oleh malaikat munkar nakir, Pak. Di antaranya hadis riwayat Imam Abu Ya'la, Imam Ibnu Hibban, banyak riwayatnya ini dan disahihkan oleh para pakar hadis.
Rasulullah SAW menceritakan, waladhi nafsi biyadih innahu yusallitu alaihi tis'atun wa tis'una tinninan. Kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya bagi orang-orang kafir, orang-orang calon penghuni neraka, bergelimang maksiat ke bawah mati gak sempat tobat gitu ya. Di alam kubur itu Allah akan melepaskan tis'atun wa tis'una tinninan. Allah akan melepaskan 99 tinin. Pernah dengar tinin apa Pak? Jangan sampai kita punya anak dikasih nama tinin. Kalau tini boleh. Suka ada di Indonesia yang namanya tini kan ya. Tini banyak. Tapi jangan sampai namanya tinin Pak. Allah akan melepaskan 99 tinin. Apa itu tinin? Atadruna ma tinin? Tahukah kamu apa itu tinin? Hadis ini sahih menurut Imam Syu'aib Al-Arnaud, Imam Albani, Imam Al-Mundiri, dan saya belum menemukan yang mendoibkan hadis ini. Apa itu tinin? Ibu pernah dengar tinin? 99 tinin akan dilepaskan di alam kubur sebagai sarana azab untuk orang-orang yang kafir, orang-orang calon penghuni neraka. Apa itu tinin? Para sahabat nggak ada yang tahu. Maka Rasul mengatakan sab'una hayatan. Likulli hayatin sab'u ru'usin yalsa'unahu wa yakhdishunahu ila yaumil qiyamah. Tinin itu ular, badannya bercabang 7. Kepalanya setiap satu tubuh ya. Setiap satu tubuh sab'urus. Ular badannya bercabang 7. Setiap satu cabang tubuhnya kepalanya 7. Satu ekornya tuh. Dan Allah melepaskan 99 ekor. Yakhdishunahu yalsa'unahu ila yaumil qiyamah. 99 ekor tinin ini menggigit, mencabik-cabik tubuhnya sampai hari kiamat. Itulah kengerian kubur itu, udah mirip-mirip di neraka. Meskipun kalau dibanding neraka mah gak ada seujung kukunya ya. Itulah ular alam kubur, disebutnya tinin. Ular tubuhnya bercabang 7, kepalanya bercabang 7. Giginya tajam dan 99 ekor. Tetapi kalau kita gali kuburan orang kafir gak akan ketemu Pak. Karena itu bukan di dalam kubur tapi di alam kubur. Bedakan ya. Bahkan di hadis lain Ibnu Hajar Asqalani dalam Takhrij Mishkatil Masabih juz 1 halaman 117. Rasulullah bersabda, kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Lau anna tininan minha nafakha fil ard ma'an batat hadra." Lu bayangin nih Pak. Seandainya satu ekor tinin saja terlepas ke muka bumi, hembusan napasnya saja akan membuat tidak ada pepohonan yang bisa tumbuh. Nauzubillahi min dzalik. Belum adab mahsyar itu, belum adab neraka, azab kubur sudah kayak gitu. Maka jangan nantangin Allah Pak ya. Jangan berbuat maksiat. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, mari kita sekarang ke hadis yang membuktikan bahwa saum itu sarana penyelamat yang paling dahsyat dari segala azab kubur. Hadis di dalam kitab Shahih Targhib, sebuah kitab yang ditahqiq oleh Imam Albani, nomor 3561. Rasulullah SAW bersabda, "Innal mayyit idza wudi'a fi qabrih innahu yasma'u khafqani alihim." Sesungguhnya mayit atau jenazah apabila sudah di dalam kubur, maka Allah membuat dia bisa mendengar langkah kaki orang-orang yang menguburkannya, meninggalkannya.
Hinna yuwalluna mudbirin, ketika yang menguburkannya itu pergi, meninggalkan kuburannya. Fa in kana mu'minan, nah lihat kalimatnya Pak. Apabila jenazah ini seorang mukmin, kanatis salatu inda ra'sihi. Apabila jenazah ini seorang mukmin, maka ibadah salatlah yang akan jadi perisai, penghalang azab dari arah kepala. Makanya salat itu ibadah sangat penting. Paling penting bahkan. Wa kana siyamu an yaminihi, dan yang akan jadi perisai azab kubur dari sebelah kanan adalah saum. Wa kana fi'lul khairat wa kana zakatu an shimalihi, dan yang akan menjadi perisai azab kubur dari arah kanan adalah zakat. Dari arah kiri maaf, dari arah atas salat, arah kanan saum, arah kiri zakat. Wa kanat fi'lul khairat inda rijlaihi. Adapun seluruh perbuatan baik, seluruh ibadah yang lain semuanya menjadi perisai dari arah kaki, dari arah bawah. Tuh, Pak. Lihat Pak, salat sendirian di atas. Saum sendirian menjadi perisai dari kanan. Zakat sendiri dari kiri. Seluruh ibadah lain dari arah bawah. Itu Rasulullah berarti menjelaskan 3 ibadah yang paling perisai azab kubur adalah salat, saum, dan zakat. Gitu. Hadirin yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Saum itu sarana perisai penghalang azab kubur yang paling dahsyat. Ada 3 diantaranya adalah saum. Yang kedua, as-saimuna aqallan nasi ju'an yaumal qiyamah. Orang yang rajin saum Pak, bukan cuma Ramadan ya, di luar Ramadan juga rajin saum, akan menjadi orang yang sangat sebentar laparnya di hari kiamat itu. Jadi Pak, ibu-ibu, bapak-bapak, penderitaan hari kiamat di antaranya adalah lapar. Lapar dan haus. Gimana nggak lapar? Di sana nggak ada GrabFood di sana Pak. Nggak ada. Nggak ada GoFood, nggak ada. Ya, nggak ada resto, nggak ada rest area di sana Pak. Ya. Kan umat Islam tuh Pak, ketika keluar, manusia itu ketika keluar dari kubur gitu. Keluar dari kubur, alam semesta hancur semua. Kemudian ketika tiupan trompet yang sangkakala malaikat Israfil yang kedua, semua kubur merekah kan. Semua manusia yang terkubur itu keluar. Dengan tubuh yang baru keluar. Dan apa yang terjadi? Mereka ketika keluar itu asing. Kenapa? Daratan mahsyar itu tidak ada gunung, bukit, dataran tinggi, dataran rendah. Tidak ada, pian, rata serata-ratanya. Gunung, dataran tinggi gak ada, jangan dikira gedung ada Pak. Gak ada gedung, gak ada rumah. Gak ada pohon. Betul-betul datar. Tidak ada makanan. Tidak ada riwayat bahwa Allah, bagaimana caranya itu ya. Mereka bisa bertahan hidup itu. Maka salah satu penderitaan di hari kiamat itu adalah lapar. Dan mari kita simak hadis ini. Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Majah nomor 2721. Saya selalu sampaikan rujukannya dengan nomornya sekalian. Ya, kenapa? Karena makin hari itu makin banyak beredar hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif yang gak jelas rujukannya. Saya makin sering saja jemaah itu ngirim kutipan hadis ke saya tuh. Ustadz, ini hadis, ini kabar dari WhatsApp, betul enggak? Saking seringnya saya sampai suka bilang, kalau nggak ngasih tahu rujukannya, udah nggak usah disebar lagi, gitu. Itu aja, ngerepotin para dai. Kalau nggak ada rujukannya, nggak nyebutin kitabnya, riwayat siapa, nomornya, udah berhenti saja di HP Anda, gitu. Delete boleh, gitu. Meskipun isinya bagus,
Tapi kalau mengatakan Rasul bersabda gitu ya, tapi nggak ngasih tahu kitabnya, udah nggak usah disebar. Gitu. Hadirin dirahmati Allah, suatu ketika ya, tajassa'a rajulun inda Nabi, faqala kuffa jusa'aka anna. Suatu hari ada seseorang sendawa di depan Rasul. Sendawa itu apa? Sendawa itu suara yang suka keluar kalau habis makan ya. Habis makan kenyang banget keluarkan, oh gitu kan. Sendawa. Rasul tuh gak suka rupanya sama orang sendawa. Sendawa di hadapan orang lain gitu. Bahwa ya berarti kan etikanya kalau mau sendawa tuh ngejauh dulu Pak. Ya, karena Rasul gak suka berarti Islam gak suka itu. Kalau mau sendawa apalagi sendawanya kenceng gitu loh, menjauh dulu lah. Ya. Jangan depan orang banyak ya sendawa. Rasul mengatakan kuffa jusa'aka anna. Tahan sendawamu kalau ada di hadapan kami gitu. Mending kalau sampai situ doang nih kalimat, ada lanjutannya. Tahan sendawamu, jangan sampai sendawa kalau lagi ada di hadapan kami. Kemudian Rasul melanjutkan kalimatnya, fa inna atwalakum ju'an yaumal qiyamah aktsarakum syaba'an fid darid dunya. Ketahuilah, manusia-manusia yang paling akan lama laparnya di hari kiamat adalah manusia-manusia yang paling keseringan kenyang ketika di dunia. Gitu. Itu kalimatnya Pak. Orang-orang yang sering kenyang, tiap hari kenyang, gak pernah saum sunnah di dunia itu, maka di akhirat akan menjadi manusia yang menderita paling lama laparnya. Nah, maka kesimpulan dari hadis ini tadi ya, orang-orang yang rajin saum, sebaliknya dari statement tadi, orang-orang yang rajin saum akan menjadi yang paling sebentar laparnya di hari kiamat. Atau mudah-mudahan tidak merasakan lapar sama sekali itu. Mudah-mudahan terdorong kita semua untuk jangan cuma saum di bulan Ramadan ya. Di luar Ramadan juga banyak kesempatan untuk saum. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga. Dan kenapa penderitaan lapar di mahsyar itu sangat mengerikan Pak. Bukan hanya karena tidak ada sarana makanan Pak ya. Belum ketemu saya di sana konsumsinya apa di mahsyar itu. Bukan cuma karena itu, tapi karena durasinya hari kiamat, durasinya mahsyar itu loh panjang sekali itu. Dari mulai manusia dibangkitkan, digiring ke mahsyar, kemudian satu persatu menghadapi proses pengadilan kan. Ya kan? Ketika yang lain diadili, yang lain kan berdiri saja di mahsyar itu. Ya, dari mulai digiring ke mahsyar sampai pengadilan selesai, ya. Pengadilan selesai sampai manusia terakhir gitu. Itu durasinya ada di surat Al-Ma'arij ayat 4 itu rentang waktunya. Kalimatnya gini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'rujul malaikatu warruhu fihi ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Di hari kiamat itu para malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril, ruh itu malaikat Jibril. Para malaikat dan termasuk malaikat Jibril di hari kiamat itu semuanya bergerak menuju kepada Allah. Dari para malaikat yang sedang bertugas di berbagai penjuru alam semesta, semuanya bergerak menuju kepada Allah. Naik, ta'ruju itu naik. Dan hari kiamat itu yaumin miqdaruhu khamsina alfasana. Hari kiamat itu ukuran rentang waktunya adalah khamsina alfasana, 50.000 tahun. Nauzubillahi min dzalik. Itu 50.000 tahun, bayangin itu. Berapa abad Pak 50.000 tahun? Satu abad itu kan 100 tahun. 50.000 dibagi 100 berapa tuh? 500 abad kali ya? Apa 5.000 abad itu? 500 khamsina alfasana, 500.000 tahun. Bayangkan itu Pak. Maka penderitaan laparnya pasti sangat mengerikan. Bukan cuma itu, mahsyar itu Pak. Binatang di alam akhirat
yang paling sering, yang paling banyak dalilnya menjadi sarana azab adalah ular. Tadi ular di kubur namanya apa tadi, ibu-ibu? Ular di kubur namanya tadi apa? Tinin. Tinin. Ular di mahsyar lebih parah lagi. Belum ular di neraka. Ini saya bacakan hadis. Hadisnya banyak riwayatnya. Di antaranya Shahihut Targhib nomor 754. Rasulullah bersabda, ini salah satu azab mahsyar. Mahsyar juga kalau dibahas tuh panjang. Kenikmatan mahsyar, beragam kenikmatan di mahsyar, ditambah penjelasan beragam azab di mahsyar. Panjang itu jadinya Pak Kalim, itu tema itu. Salah satu azab di mahsyar, selain tadi lapar dan haus ya. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, "Ma min rajulin la yu'adzi zakata malih illa jaa yaumal qiyamah syuja'an min narin fayuqwa biha jabhatuhu wa janbuhu wa dhahruhu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah hatta yuqda bainan nas." Saya terjemahkan nih Pak. Siapapun orang yang enggan membayar zakat dari hartanya, maka di hari kiamat nanti Allah akan menghadirkan ular mengerikan, terbuat langsung dari api neraka. Ular itu melilit kepalanya, punggungnya, perutnya, seakan-akan menyetrikanya. Yukwa itu menyetrika. Saking panasnya itu tubuh ular Pak. Tempel, ngelilit ke tubuh, diibaratkan setrikaan, nempel ke tubuh itu oleh Rasulullah. Berapa lama itu ular melilit? Ular terbuat dari api neraka itu berapa lama melilit? Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ular itu melilit 50.000 tahun. Berarti sepanjang dia di mahsyar ya, mengikuti proses peradilan Allah, itu ular melilit terus tubuhnya. Hatta yuqda bainan nas. Ular itu melilit di tubuh orang itu 50.000 tahun dan baru terlepas ketika Allah selesai mengadili seluruh manusia. Bayangin itu Pak, ular terbuat dari api neraka melilit. Makanya keluarkan zakat itu. Coba introspeksi ke belakang. Ada gak zakat yang luput kita keluarkan? Kalau kira-kira ada, tebuslah dengan banyak sedekah Pak. Ya. Daripada disiksa seperti itu di mahsyar. Belum di neraka, lebih ngeri lagi ular di neraka itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, ini masih di mahsyar ya. Masih di mahsyar. Hadisnya dalam kitab At-Targhib wa Tarhib Imam Al-Mundiri nomor 2 halaman 108. Tapi ini bukan statement Rasul ya di hadis ini. Ini suatu karamah. Karamah itu kejadian ajaib yang terjadi pada orang sangat soleh. Itu karamah namanya. Kalau keajaiban, kejadian ajaib yang terjadi pada seorang nabi itu namanya apa? Mukjizat. Kalau kejadian ajaib terjadi pada seorang yang sangat soleh itu namanya karamah. Bukti bahwa karamah itu ada di Quran banyak. Contohnya adalah keajaiban yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Tidur sampai ribuan tahun begitu ya. Ashabul Kahfi itu bukan para nabi itu. Tapi mereka mengalami keajaiban seperti itu. Itu namanya karamah Pak. Dan banyak juga di Quran. Nah ini karamah ini terjadi pada sahabat Rasul yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Yang menceritakannya sahabat Rasul juga yaitu Abdullah bin Abbas. Bahasa Rasulullah SAW, Aba Musa al-Ash'ari ala sariyatin fil bahri. Suatu ketika Rasulullah mengirim sebuah pasukan dipimpin Abu Musa al-Ash'ari. Pasukan ini menyeberangi laut. Fabainamahum kadzalik ya pokoknya hadisnya panjang ya, saya tidak baca semualah. Ketika Abu Musa al-Ash'ari dan pasukan itu sedang ada di tengah laut, naik kapal laut gitu ya. Maka tiba-tiba ada suara Pak. Ada suara dari arah atas, suara gaib gitu. Ada beberapa kejadian seperti ini di zaman sebelum Rasul juga dalam hadis Bukhari Muslim.
Orang soleh lagi jalan di padang pasir, tiba-tiba ada suara dari atas. Abu Musa al-Asy'ari mengalami seperti ini. Ada suara dari atas. Bagaimana suaranya? Dia mengatakan, ya ahlas safinah kifu ukhbirkum biqada'in qadahullah ala nafsih. Wahai penumpang kapal, simaklah, aku akan menyampaikan sebuah firman, sebuah keputusan qada itu. Aku akan menyampaikan sebuah keputusan dari Allah kepada kalian, gitu. Maka Abu Musa al-Asy'ari dan anak buahnya di atas kapal itu kaget semua ya mendengar itu suara. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari memberanikan diri menjawab suara itu. Kata Abu Musa, akhbirna in kunta mukhbiran. Sampaikan kabarnya, sampaikan. Seandainya benar engkau mau menyampaikan. Qala, maka suara gaib itu melanjutkan lagi. Innallaha qada ala nafsihi. Innahu man a'tasa nafsahu lahu fi yaumin saif. Saqahullahu yaumal utas. Suara gaib ini mengatakan Allah telah memutuskan bahwa barang siapa yang menderita kehausan karena saum di cuaca atau di musim yang sangat panas, maka Allah akan beri dia minuman ya di hari-hari kelak ketika seluruh manusia kehausan. Nah itu ya kalimatnya itu. Maka yang ketiga poinnya dari hadis ini, as-shaimun, orang-orang saum itu, orang-orang yang rajin saum, saqahullahu yaumal utas. Orang-orang yang rajin saum akan Allah beri minum di saat seluruh manusia kehausan. Yaitu di mana itu berarti? Di hari kiamat itu Pak maksudnya. Di hari kiamat. Maka entah ini maksudnya gini, seluruh umat Islam di mahsyar itu akan dikasih minum, gitu. Akan dikasih minum. Dari mana? Dari sebuah telaga milik Rasulullah yang Allah berikan kepada Rasul, namanya Al-Haud. Ya. Telaga itu kan ada yang di mahsyar, ada telaga yang setelah nyebrang jembatan neraka di halaman sorga ada telaga lagi. Di dalam sorga ada telaga lagi. Jadi telaga yang airnya luar biasa seger ya. Kalau diminum itu falam yadma abadan. Kalau diminum seteguk aja airnya tidak akan lagi ada penderitaan haus selama-lamanya. Itu kalimatnya di hadis Pak. Telaga itu ada 3 klasifikasi di hari kiamat itu. Ada telaga yang di mahsyar. Ya. Itu untuk mengobati kehausan umat Islam di mahsyar. Ada telaga yang di halaman sorga. Dan ada telaga yang di dalam sorga. Nah di mahsyar itu sebenarnya seluruh umat Islam itu digiring dan dipanggil oleh Rasulullah ke arah haud. Minum semua. Tapi dengan hadis ini Pak, mudah-mudahan orang-orang yang rajin saum itu dikasih minum bahkan sebelum sampai ke telaga. Dianterin minum oleh para malaikat sebelum sampai ke telaga tersebut. Gitu. Mudah-mudahan maknanya seperti itu. Yang keempat, keberkahan yang keempat dari ibadah saum yang akan ditemui di hari kiamat. Rasulullah SAW di hadis Sahih Muslim nomor 1151. Rasulullah bersabda, la khulufu fami shaim atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil misk. Mulut orang yang rajin saum di hari kiamat akan memancarkan aroma sangat wangi. Lebih wangi dibanding misik. Misik itu jenis minyak wangi yang paling wangi, paling mahal harganya di zaman Rasulullah. Namanya misik. Konon misik itu sulit sekali, mahal sekali karena sulit sekali memproduksinya. Katanya misik itu adalah, entah kenapa itu misik itu muncul dari semacam kijang gitu ya, yang menggosok-gosok perutnya atau badannya di batu. Dalam satu riwayat begitu Pak, kijang gatal mungkin atau gimana gitu, gerah apa gimana, kijang itu gosok-gosok tubuh di batu. Dari hasil pergesekan antara tubuh kijang dengan batu itu menempel wangi yang sangat wangi di batu itu.
kemudian diekstrak mungkin sama orang-orang di masa lalu, entah gimana caranya, jadilah minyak wangi misik, sangat mahal, sangat langka. Nah, mulut orang yang rajin saum akan memancarkan wangi seperti itu. Ini menandakan bahwa saum itu ibadah sangat spesial. Salah satu ciri bahwa ibadah itu sangat spesial adalah dikasih penanda tubuh pelakunya itu di padang mahsyar. Tidak semua ibadah ada penanda begitu Pak. Ibadah-ibadah yang ada tandanya di tubuh pelakunya di hari kiamat itu berarti ibadah sangat spesial. Di antaranya hanya ada beberapa saja, di antaranya mati syahid. Orang mati syahid tubuhnya penuh luka. Ya. Luka tembak, luka tusukan pedang masih menganga itu. Darahnya menetes, warnanya merah tapi baunya, wanginya, aromanya sama dengan mulutnya orang yang saum. Ya. Wanginya seperti misik gitu. Jadi saum itu saking dahsyatnya ada karunia di mahsyar yang mirip orang yang mati syahid Pak. Padahal mati syahid itu puncaknya ibadah. Tidak ada ibadah yang melebihi mati syahid. Nah, saum itu satu-satunya ibadah yang karunianya di mahsyar, imbalannya di mahsyar mirip dengan orang yang mati syahid. Sama-sama aroma wangi memancar. Cuman bedanya kalau yang mati syahid aroma wanginya memancar dari lukanya, dari tetesan darahnya. Kalau yang saum dari mulutnya gitu. Di hari kiamat itu. Di antaranya muazin. Muazin itu atwaluhum a'naqan. Muazin di hari kiamat lehernya akan panjang. Entah berapa jengkal itu lehernya nanti di hari kiamat. Kalau ketemu orang-orang yang lehernya panjang di hari kiamat, itulah para muazin Pak. Sama juga sebaliknya Pak. Ibadah-ibadah paling spesial, maka tubuhnya akan dikasih penanda nanti di mahsyar. Sama juga maksiat-maksiat paling keji, nanti pelakunya akan dikasih tanda juga di tubuhnya itu. Di antaranya tubuh pemaksiat yang paling keji yang nanti ketahuan oleh semua orang pelakunya di hari kiamat kan ada penanda di tubuhnya adalah zina. Ya. Hadisnya banyak sahih Pak. Seluruh penghuni mahsyar itu sampai tersiksa dengan bau busuk. Bau busuk menusuk hidung, tersiksa semua penghuni mahsyar. Maka kemudian malaikat mengatakan, atadruna, tahukah kalian bau apa ini yang menyakiti hidung kalian? Maka para manusia di mahsyar mengatakan, kami tidak tahu wahai malaikat. Maka malaikat mengatakan, hada min furuzil zunat. Ini adalah bau busuk dari memancar dari alat kelamin para pezina. Orang-orang yang gemar zina, alat kelaminnya menyemburkan bau busuk yang menyakiti hidung seluruh penghuni mahsyar. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima ya, tadi yang keempat apa tadi? Mulut orang yang saum akan memancarkan aroma lebih wangi dari misik. Yang kelima, lisaim najatun fi mahkamal iktisas. Yang kelima, saum itu akan menjadi ibadah penyelamat utama, ibadah yang merupakan sarana penyelamat utama di mahkamah iktisos. Ada yang tahu mahkamah iktisos? Mahkamah iktisos itu salah satu tahapan pengadilan Allah. Pengadilan Allah itu ada beberapa tahap. Ada beberapa tahap. Paling akhir pengadilan Allah itu mizan, timbangan. Ditimbang, tahapan paling akhir itu. Ya, ada beberapa tahap. Salah satu tahapan pengadilan Allah namanya mahkamah iktisos. Mahkamah iktisos itu bentuk pengadilannya itu adalah dihadirkan orang-orang yang di dunia pernah menzalimi orang lain. Dipertemukan dengan orang yang dizaliminya gitu. Satu orang dihadirkan, terdakwanya satu orang terdakwa dihadirkan, maka orang yang dizaliminya tergantung berapa banyak itu, bisa ribuan bahkan. Satu orang dihadirkan, kemudian dalam sekejap mata Allah menghadirkan ribuan orang yang pernah dia zalimi di dunia.
Bayangkan seorang pemimpin negara Pak, menzalimi jutaan rakyat. Allah Maha Kuasa menghadirkan jutaan rakyatnya sekaligus, menuntut satu persatu itu. Ya. Itulah mahkamah ikhtisas. Bagaimana proses pengadilannya di situ? Semua kezaliman itu harus ditebus dengan pahala. Tebus dengan pahala. Kalau pahala habis, orang-orang yang dizalimi masih ngantri, maka dosa-dosanya orang yang dizalimi dipindahkan kepada orang yang menzalimi. Seperti itu. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena di akhirat tidak ada harta, tidak ada tebusan harta. Tidak ada rupiah, tidak ada yuan di sana Pak. Dia tidak ada cuan. Tidak bisa. Kalau di dunia namanya kisos. Kalau kisos itu harta harus ditebus, kezaliman harta harus ditebus dengan harta. Luka dengan luka, darah dengan darah, nyawa dengan nyawa. Itu kisos namanya kalau di dunia. Kalau di akhirat enggak. Tidak pakai harta karena enggak ada harta. Tidak pakai luka dibayar luka. Ya, darah dibayar darah enggak ada. Nyawa dibayar nyawa, di akhirat mah enggak ada lagi mati. Kalau di dunia kan membunuh, menurut hukum Islam hukumannya dibunuh lagi. Di akhirat enggak bisa begitu. Kenapa? Tidak ada terbunuh di akhirat itu. Orang hidup selamanya di sana. Maka penebusannya dengan pemindahan pahala dan dosa gitu. Mari kita simak hadis ini ya. Inilah saum itu dahsyat sekali. Dalam hadis di kitab dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, hadis sahih nomor 8595. Rasulullah SAW bersabda, yuhasibullah azza wa jal abdah wa yu'di ma alaihi minal madzalim min sa'iri amalih hatta la yabqa illa saum fayatahammalullahu ma baqiya alaihi minal madzalim wa yudkhiluhu bisaumi al jannah. Saya terjemahkan secara bebas itu hadis ini ya. Biar lebih gampang dipahami, lebih singkat. Jadi hadis ini Pak menjelaskan di akhirat nanti ketika orang yang banyak ketika di mahkamah ikhtisas itu ada orang-orang kata Rasulullah, ada orang-orang yang dihadirkanlah orang-orang yang dia zalimi. Kemudian orang-orang yang dia zalimi, orang-orang yang dia sakiti itu menuntut pahalanya dia gitu. Maka satu persatu pahalanya habis itu. Rupanya penebusan itu urut gitu. Pahala sholat dulu, pahala sholat habis. Pahala sedekah habis. Pahala baca Quran, tadarus, hatam Quran habis. Pahala saum, pahala pergi ke masjid habis. Pahala silaturahmi habis. Satu persatu jenis pahala habis. Ada satu ibadah yang susah habisnya. Ketika dipakai nebus kepada orang yang dizalimi itu, ini ibadah susah habis pahalanya. Ibadah itu adalah saum Pak. Sampai selesai. Habislah semua orang yang pernah dia zalimi. Sudah kebayar semua. Yang tersisa hanya pahala saum. Dan apa yang terjadi? Wa yudkhiluhu bisaumi al jannah. Orang ini masih bisa diantarkan masuk surga hanya dengan pahala saum. Itulah dahsyatnya saum Pak. Kenapa bisa begitu? Ya. Karena saum itu ibadah yang dari sisi pahala ya. Ibadah itu dari sisi pahala sangat dahsyat. Hadis Bukhari Muslim Rasulullah mengatakan, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa saum. Seluruh ibadah anak Adam pahalanya dilipat gandakan. Minimal 10 kali lipat. Seburuk-buruk kualitas ibadah asalkan masih sah, masih sahih ibadahnya gitu ya. Seburuk-buruk kualitas ibadah Allah masih ngasih pahala 10 kali lipat. Kemudian batas atasnya sebaik-baik kualitas ibadah Allah kasih pahala 700 kali lipat. Illa saum, kecuali saum. Saum itu dikecualikan dari rentang pahala minimal maksimal itu. Maka saum itu kalau dikotori dengan maksiat pahalanya bisa kurang dari 10. Bahkan bisa habis sama sekali. Tapi saum itu kalau sempurna pahalanya tidak mentok di 700 kali lipat. Pahala saum itu bisa ribuan,
Bahkan bisa tembus jutaan kali lipat. Itulah penyebabnya. Kenapa pahala saum itu susah habisnya Pak. Dipakai nebus-nebus kezaliman. Tapi tentunya hadis ini jangan disalahpahami Pak ya. Jangan ya nggak apa-apalah ngezalimin orang, yang penting rajin saum gitu. Bukan berarti begitu ya. Karena tidak ada jaminan juga cukup. Kalau yang dizalimi banyak Pak, bisa jadi habis juga gitu. Bisa jadi habis juga. Nah, cuman hadis ini menjelaskan ada sekian orang gitu ya, sekian banyak orang yang di mahkamah ikhtisos terselamatkan oleh dahsyatnya pahala saum gitu. Mudah-mudahan kita dapatkan keberkahan ini semuanya nanti di hari kiamat. Kemudian yang keenam, asyamu yashfa'u lil abdi yaumal qiyamah. Ada berapa tadi saya bilang, ada 9 ya? Masih berapa lagi? Masih 4, kita percepat. Asyamu yashfa'u lil abdi yaumal qiyamah. Nah, saum itu keberkahan berikutnya adalah di tahapan syafaat itu ya. Jadi ada tahapan-tahapan hari kiamat itu, ada sebuah tahapan, ada sebuah fase nanti yang disebut syafaat. Selama ini kebanyakan umat Islam taunya itu syafaat itu adalah dari siapa? Dari Rasulullah kan gitu. Dari siapa syafaat di hari kiamat? Dari Rasulullah gitu. Padahal bukan cuma dari Rasul Pak, kalau dibahas semuanya banyak syafaat itu. Para nabi lain juga ngasih syafaat. Ya. Para malaikat juga diizinkan oleh Allah ngasih syafaat. Bahkan kerabat sahabat yang soleh bisa ngasih syafaat. Orang-orang yang mati syahid ngasih syafaat. Jadi kalau ada orang mati syahid Pak, maka nanti di hari kiamat dia akan diizinkan memberi syafaat sehingga selamat dari neraka 70 orang anggota keluarganya. Kalau di antara keluarga kita ada yang mati syahid, 70 orang keluarganya dibawa masuk surga. Jadi yang ngasih syafaat itu banyak. Tapi memang yang paling dahsyat memang Rasulullah. Dan yang paling unik syafaat itu, ada syafaat yang bukan dari orang, tapi dari amal gitu. Amal ibadah apa yang akan jadi syafaat di hari kiamat? Kita baca hadisnya di kitab Sahih Targhib nomor 1429. As-siyamu wal-Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah yaqulu syam rabbi inni mana'tuhu ta'am wasyarab bin nahari fasyaffi'ni fih. Ibadah saum dan baca Quran akan menjadi dua ibadah yang memberi syafaat nanti di hari kiamat. Caranya gimana? Dua ibadah ini ya, saum dan baca Quran itu di hari kiamat akan dirubah wujud oleh Allah menjadi dua sosok makhluk. Allah Maha Kuasa merubah sesuatu yang bukan makhluk menjadi makhluk. Bacaan Quran kita dan saum kita, saum wajib maupun saum sunnah akan dirubah wujud menjadi dua sosok makhluk. Kemudian yang pertama ngomong adalah saum. Setelah dirubah wujud menjadi sesosok makhluk yang bisa bicara, saum akan berkata kepada Allah, "Ay Rabbi, mana'tuhu bisyarabat ta'am bin nahari fasyafi'ni fi." Saum akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku ibadah saumnya orang ini. Akulah yang menghalanginya, aku sering menghalanginya makan dan minum di siang hari. Maka jadikanlah aku sebagai syafaat untuknya." Dikabul sama Allah. Kemudian giliran baca Quran. Setelah dirubah sosok menjadi makhluk yang bisa bicara, entah seperti apa makhluknya nggak disebutkan di hadis ya. Maka bacaan Quran itu akan berbicara kepada Allah. Akan menghadap kepada Allah dan berbicara, "Ya Allah, aku ini bacaan Qurannya orang ini. Aku sering membuatnya sedikit tidur di malam hari." Nah berarti Pak, baca Quran tuh yang paling berkah memang malam hari. Hadis ini bilangnya malam hari. Bukan berarti siang itu tidak berkah ya. Siang juga besar pahalanya baca Quran. Tapi di malam hari ada kelebihan. Ya. Karena Quran nanti bilangnya gitu. Aku sering membuatnya sedikit tidur di malam hari. Karena dia rajin baca Quran di malam hari. Maka jadikan aku syafaat untuknya. Maka oleh Allah dikabul. Dua ibadah ini menjadi syafaat. Itulah saum. Kemudian yang ketujuh.
As-shaimuna lahum babum fil jannah yuqalu lahu rayyan. Nah, ini mah satu-satunya malah, Pak. Satu-satunya ibadah lain enggak punya. Yaitu kan begini. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang-orang itu masuk surga di Sahih Muslim 1152. Kaum muslimin itu masuk surga dari satu pintu saja. Ya. Dan nama-nama pintu itu sesuai dengan nama-nama ibadah. Maka kata Rasulullah, man kana min ahli dzikri dakhala min babi dzikri. Barang siapa yang ibadah spesialnya, ibadah paling rajinnya ketika di dunia adalah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Maka dia akan masuk dari pintu sorga yang namanya pintu zikir. Pintu zikrullah. Man kana min ahli salat, dakhala min babi salat. Barang siapa yang ketika di dunia ibadah yang paling rajin dia lakukan adalah salat. Salat sunnah gak ada yang kelewat. Maka dia akan masuk dari pintu sorga yang namanya pintu salat. Maka pintu sorga itu sebanyak jenis ibadah yang Allah syariatkan kepada umat manusia. Wa man kana min ahli shadaqah dakhala min babi shadaqah. Yang sangat rajin sedekah akan masuk dari pintu sedekah. Man kana min ahli jihad dakhala min babil jihad. Barang siapa yang ketika di dunia amal spesialnya itu jihad, Pak. Perang lawan orang kafir. Amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa. Jihad itu ibadah yang resiko nyawa, ya. Maka dia akan masuk dari pintu jihad. Tapi ada satu pintu yang namanya beda dengan nama ibadahnya. Man kana min ahli saum, barang siapa yang ketika di dunia ibadah spesial ibadah yang paling rajin dia lakukan adalah saum, dakhala min babi rayyan. Dia akan masuk dari pintu yang namanya pintu rayyan. Akan masuk dari pintu rayyan. Ini spesialnya orang-orang saum. Saya meyakini pasti bentuk pintunya juga lebih unik, lebih luar biasa. Kenapa? Bukan cuma namanya ini pasti, Pak. Jadi Allah memuliakan orang yang saum dengan menyiapkan gerbang khusus, ya. Sampai dikatakan fayadkhuluna, maka orang-orang yang rajin saum itu masuk, fa idza dakhala ahirum ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Ketika seluruh yang rajin saum itu sudah masuk ke pintu itu, dikunci pintu itu. Tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk dari pintu itu. Begitu kalimatnya, Pak. Orang-orang yang kurang rajin saumnya jangan harap bisa masuk ke pintu itu. Kemudian yang ke-8, dua lagi ya. Yang ke-8, as-shaimuna lahum ghurafun fil jannah. Ini hadisnya hadis At-Tirmidzi nomor 2527. Kata Rasulullah, tapi ini bukan satu-satunya ya. Ada 3 ibadah yang karunianya sama nih. Inna fil jannah la ghurafan yura duhuruha min butuniha wa butuniha min duhuriha. Faqama ilahi arabi faqala liman hiya ya nabi Allah. Kata Rasulullah, di sorga itu ada kamar-kamar, rumah-rumah ya, atau gedung-gedung istana mengkalinya. Ada tempat tinggal lah gitu. Ghuraf itu sebenarnya artinya kamar, Pak ya, ghuraf itu. Di sorga itu ada kamar-kamar paling istimewa, kamar-kamar paling spesial. Apa spesialnya? Dari dalam kelihatan keluar, dari luar kelihatan ke dalam. Berarti dindingnya gimana dong? Dindingnya transparan itu, Pak. Kalau di dunia mah kita punya rumah dindingnya transparan gak enak kayaknya, Pak ya. Gak enak. Gampang diintip orang dari luar gitu kan. Kita gak bebas ngelakuin apa-apa, ada orang dari luar ngelihat ke dalam, gak enak itu. Juga gak enak di dunia kalau kita punya rumah dindingnya seluruhnya kaca. Kenapa? Ngelihat keluar jemuran tetangga gitu kan. Gak enak ngelihat keluar, belum tentu pemandangannya indah gitu. Kalau di sorga rumah dengan dinding transparan gitu enak. Kenapa? Karena gak mungkin ada yang ngintip juga. Di sana akhlaknya baik semua. Kemudian dari dalam keluar pemandangan super indah gitu. Maka rumah kaca begitu. Dan kalau di dunia kalau rumah kaca gitu panas ya, Pak ya. Betul gak? Matahari pasti nembus gitu. Di akhirat gak ada panas. Gak ada yang panas, gak ada yang dingin. Cuaca ngepas nyaman di badan gitu. Ada dalilnya khusus itu. Nah, maka seorang
Arab dari kampung bertanya, "Ya Rasulullah, kamar-kamar paling istimewa seperti itu untuk siapa?" gitu. Maka mari kita simak sabda lanjutan dari Rasulullah. Kamar-kamar transparan terbuat dari kaca begitu, liman atau bal kalam, untuk orang yang sangat halus dan baik tutur katanya. Wa'at amat ta'am, untuk orang yang sangat gemar berbagi makanan. Ya. Terutama kepada fakir miskin tentunya. Wa'ada masyam, dan orang yang sangat rajin saum. Saum. Dan yang keempat, ada 4 ini bukan 3. Yang sangat baik dan halus tutur katanya, rajin berbagi makanan, rajin saum, wa shalla lillahi billaili wan nasuniyam. Dan orang-orang yang sangat rajin sholat di malam hari ketika kebanyakan manusia sedang tidur. Maksudnya sholat apa? Sholat tahajud. Yang ke-9 terakhir, berkah saum di hari kiamat adalah Rasul bersabda, lisaim farhatan. Orang yang rajin saum akan mendapatkan 2 kegembiraan, 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan dan kebahagiaan ketika dia berbuka saum. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan yang lebih dahsyat adalah ketika bertemu langsung dengan Tuhan. Saya menafsirkan hadis ini adalah ini jaminan dari Rasulullah bahwa orang-orang yang rajin saum bukan hanya akan masuk surga, tapi akan bertemu langsung dengan Allah dalam keadaan sangat gembira. Dan ini maksudnya adalah menatap langsung wujudnya Allah di sorga nanti. Itulah puncak kenikmatan sorga. Puncak kenikmatan sorga bukan bidadarinya, bukan makanannya, bukan indah alamnya, bukan. Puncak nikmat di sorga itu adalah menatap Allah secara langsung. Kemudian di bawahnya setelah itu kenikmatan sorga paling tinggi adalah bertemu dan hidup bersama dengan Rasulullah. Itulah kebahagiaan luar biasa. Baru di level ketiga adalah berkumpul dengan keluarga, orang tua, istri, anak gitu. Itu ketiga, Pak. Itu ada urutannya kenikmatan sorga itu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan 9-nya. Berarti Pak, ya, berarti orang yang sangat rajin saum, apalagi dia membatalkan, dia tidak saum Ramadan, maka sebaliknya dia di akhirat nanti akan mendapatkan kemurkaan, kebencian dari Allah. Saya tutup dengan sebuah hadis ya yang sangat keras ini Pak. Hadis ini menginformasikan tentang azab mengerikan di hari kiamat bagi orang yang tidak saum Ramadan. Atau orang yang dengan sengaja membatalkan saum Ramadan. Ini ceritanya Rasulullah SAW itu lagi tidur. Kemudian dibawa oleh 2 malaikat ke alam akhirat. Diperlihatkan kepada Rasul segala bentuk azab. Azab di alam kubur, azab di alam mahsyar, azab di neraka. Semuanya dilihatin. Jadi Rasulullah itu diperlihatkan alam akhirat itu 2 kali. 2 kali itu maksudnya kalau diperlihatkan dalam tatapan mata saja sering. Tapi kalau sampai diajak malaikat gitu ya 2 kali. Pertama dalam mimpi. Dan mimpi para nabi itu kebenaran. Ya. Berarti kalau dalam mimpi yang dibawa ruhnya saja. Yang kedua adalah ketika Isra Mi'raj Pak. Ketika Isra Mi'raj itu Rasul melihat alam akhirat itu langsung ruhnya dengan jasadnya. Nah hadis ini tuh wa ana naim kalimatnya. Aku dibawa malaikat, dibawa 2 orang malaikat. Wa ana naim, dalam keadaan aku sedang tertidur. Berarti ruhnya saja dibawa ke alam akhirat. Diperlihatkan segala nikmat dan azab di akhirat. Nah salah satunya saya jelaskan. Rasulullah ketika jalan dengan 2 malaikat itu tiba-tiba mendengar bi aswatin syadidah. Suara yang sangat keras. Suara teriakan yang sangat keras. Menjerit-jerit begitu. Maka Rasul mengatakan mahadahil aswat. Ini suara siapa kata Rasulullah. Ini suara siapa. Hada wa'u ahlin nar. Ya.
Rasul sampai saking kerasnya jeritannya dan banyak jeritannya. Sampai Rasul nggak tahu kalau itu adalah jeritan manusia, Pak. Rasul nanyanya, ini suara apa? Berarti beliau nggak paham bahwa itu suara manusia. Ini suara apa? Malaikat menjawab, hada wa'u ahli nar. Ini jerit kesakitan sekelompok penghuni neraka. Kemudian sama malaikat Rasul diajak melihat sumber suara itu. Ternyata apa? Faida ana biqaumin muallakina biaraqibihim. Ternyata sesampainya di sumber suara itu aku melihat manusia-manusia yang diikat terbalik, Pak. Jadi kakinya diikat dengan rantai ke atas, kepala di bawah. Dan entah kenapa itu dari kakinya itu pada keluar seluruh urat-urat kakinya. Seluruh urat-urat kakinya pada keluar dari robekan-robekan ininya, kulitnya itu, keluarlah urat-urat kakinya. Kemudian musyaqqafah asdaquhum. Mulutnya maksudnya bibir, lidah, rahang gitu tercabik-cabik, Pak. Mulutnya tercabik-cabik, tasilu asdaquhum daman. Bukan cuman tercabik-cabik tapi menetes darah gitu dari mulutnya itu. Qultu, maka Rasul bertanya, man haula? Siapa mereka itu? Qala, maka para malaikat yang mengantar Rasul itu menjawab, alladzina yubtiruna qabla tahillata saumihim. Ini adalah orang-orang yang membatalkan saumnya padahal belum waktunya buka. Ini kan berarti orang saum awalnya nih, ya. Dari kalimatnya berarti ini orang saum tapi belum maghrib udah makan gitu. Dan itu bukan saum sunnah. Kalau saum sunnah boleh dibatalkan. Saum Ramadan. Dia saum tapi belum waktunya buka. Dia makan dengan sengaja. Dia batalkan. Azabnya kayak begitu. Apalagi yang tidak saum. Jelas gak, Pak? Apalagi yang tidak saum. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah yang bisa saya sampaikan ya. Jam 6 lewat. Mau lewat sedikit ya. 9 keberkahan saum di alam akhirat. Saya tambahkan dengan 1 azab di akhirat itu. Jelas gak, Bu? Pak? Ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan tambah semangat ibadah saumnya ya. Dengan dipaparkan keberkahan-keberkahan ini. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan kita berdoa saja. Kita tutup dengan doa, ya Allah, mudah-mudahan seluruh keberkahan saum ini bisa diraih oleh semua yang hadir di sini dan kerabatnya dan keluarganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan segala ibadah kita di sepanjang Ramadan tahun ini mudah-mudahan lebih sempurna, lebih berkualitas. Mudah-mudahan tidak ada satupun keberkahan yang luput kita raih di bulan Ramadan ini. Termasuk Lailatul Qadarnya. Dan mudah-mudahan kami minta ya Allah, mudah-mudahan Idul Fitri datang nanti kami sudah bersih dari dosa sebersih bayi yang baru lahir. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.